Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya di Agus Nurmayadi. Kali ini saya akan berbagi tip dan berbagi informasi tentang membeli properti second atau membeli rumah bekas. Teman-teman, hal yang perlu diperhatikan saat membeli rumah bekas atau properti second, yang pertama adalah umur dan kualitas serta model bangunan. Umur bangunan bisa kita lihat dari kondisi bahannya. Apakah kusennya sudah lapuk, lantainya upin atau traso. Ya, properti modern saat ini banyak yang menggunakan keramik ya. Plafonnya terbuat dari apa? Ya, seperti properti modern menggunakan gypsum. Dan rangkanya biasanya menggunakan galvalum atau aluminium. Properti lama masih menggunakan triplek dan asbes. Gentengnya dari beton atau masih pakai genteng yang lama. Temboknya tipis atau tebal. Rumah kuno temboknya tebal dan tidak memakai cor saat pembangunan. Kualitas bangunan bisa kita lihat dengan memperhatikan struktur dari bangunan tersebut. Lantainya bergelombang atau tidak, banyak retakan atau tidak di dinding dan pondasi. Apakah ada masalah drainase atau pembuangan air, kemudian air bersih dan air kotornya, kebocoran dan lain sebagainya. Model bangunan jelas model kolonial, tidak sama dengan model postmodern, klasik, dan yang terbaru adalah model minimalis. Ikutilah model yang paling disukai saat ini namun masih tetap bisa menjadi favorit banyak orang di masa depan. Artinya sepanjang masa. Yang kedua adalah riwayat atau sejarah properti tersebut. Ya, jadi kita perhatikan sejarah properti tersebut, apakah pernah terjadi pembunuhan atau tindak kejahatan lainnya ya. Jadi perhatikan pula apakah pernah terjadi masalah saat masa pembangunan, terutama masalah struktural yang tidak terlihat dari luar. Misalnya pondasi turun, atap pernah runtuh karena rayap, angin, dan lain-lain, atau mungkin salah desain. Kemudian ada kejadian bahwa rumah yang dijual itu ternyata menunggak pajak misalnya, dan pemiliknya dikejar oleh petugas pajak. Jadi kita harus memperhatikan betul-betul riwayat properti second ini yang akan kita beli. Si pembeli properti tidak tahu akan hal ini dan saat properti tersebut sudah terbeli, akhirnya si pembeli barulah yang dikejar oleh petugas pajak. Soal dokumen atau masalah legal biasanya begitu. Perhatikan pula apakah ada surat atau dokumen yang tidak lengkap. Ya, seperti IMB hilang misalnya, atau sertifikat pernah hilang, atau masih dalam status sengketa. Perjanjian jual beli tidak jelas dan rentan terhadap masalah. Intinya sebelum membeli properti tersebut, pelajari dulu semua kelengkapan dokumen dan surat yang ada. Bila terlihat sepertinya ada masalah, lebih baik cari properti lain. Setelah menyelesaikan bab ini, kita diharapkan sudah mulai memahami kelebihan dan kekurangan investasi properti ya. Masih banyak pengetahuan investasi properti yang belum bisa saya sampaikan. Semoga informasi singkat ini bisa menambah manfaat dan wawasan buat kita semua. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa sholat, jangan lupa sarapan pagi, dan jangan lupa jaga kesehatan selalu dan pakai masker selalu. Klik tombol subscribe dan loncengnya agar supaya video saya tetap semangat untuk mengupload dan berkreasi serta memberikan manfaat yang lebih kepada kita semua. Terima kasih waktunya menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.